bintang tamu yang spesial banget. Dan di sini ada Frater Ferdi. Halo semua. Silakan perkenalkan diri, Frat. Oke, halo semuanya. Nama saya Frater Masius Ferdi Turnawan MSF. Saya dari kongregasi MSF yang tinggalnya itu satu kompleks sama gereja Banteng. Jadi ya, kalau kalian tahu, di samping Taman La Salette itu kan ada kamar-kamar, dan itulah kamar saya. Gitu. Detail banget ya, jelasin sampai kamar ya. Oke, Siapa jadi tahu ada yang mau bagi oleh-oleh. wah, hebat banget sih. Gitu Hebat kan. banget sih ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang panggilan dari Frater Ferdi sama sebagai Frater di MSF ini. Mungkin nanti ada beberapa hal yang mengulik-ulik sedikit kehidupan pribadi Frater. Jadi tolong ditanggapi secara positif ya teman-teman, dan kita bisa benar-benar melihat bagaimana sebenarnya panggilan sebagai seorang Frater itu. Bener banget, kita sharing-sharing di sini. Siapa tahu kalian juga yang tertarik jadi frater bisa mengerti lebih dalam dan oh jadi ternyata seperti itu. Sekarang kita mau masuk ke pertanyaan pertama. Nah, Frater Ferdi sebagai seorang frater pernah nggak sih mengalami yang namanya jatuh cinta? Lalu apakah Biara itu pernah memberikan pembekalan tentang hal itu? Karena mungkin kita sebagai awam juga mikirnya oh wajar kali ya seorang manusia jatuh cinta. Seperti apa itu, Frat? Oke, ya karena kan saya masih manusia ya. Manusia itu mempunyai akal, punya perasaan ya kan. Nah, itu sangat wajar ya tentu. Selama saya menjadi frater terus mengikuti formasi menuju jenjang imamat ini, ya tentu pernah saya merasakan jatuh cinta. Ya jatuh cinta, tertarik pada lawan jenis yang sesuai dengan kriteria saya. Jadi ya, wah, kok cantik gitu ya ciptaan Tuhan. Jadi ya itu saya pernah. Dan tadi yang pertanyaan kedua itu tentang pengolahan rasa ya. Jadi waktu itu saya ingat di novisiat. Jadi sebelum di sekolah sekat ini di Jogja, itu kami diolah selama 1 tahun itu di Salatiga, yaitu masa novisiat. Dan pada masa novisiat itu saya juga pernah jatuh cinta. Dan saya utarakan kepada Romo Pembimbing. Nah, kata Romo Pembimbing itu bilang seperti ini. Jatuh cinta itu adalah suatu perasaan yang tidak salah. Ya, yang tidak salah, tetapi menjadi keliru saat tindakannya itu. Nah, jadi ya kalau jatuh cinta ya dinikmati, itu anugerah dari Tuhan. Tetapi bagaimana cara menyikapi jatuh cinta itu, ya kan? Mau ke tindakan menjadi berhubungan lebih dekat itu kan juga mungkin keliru. Nah, maka dari itu tindakannya yang salah. Nah, tentu di masa formasi ini pasti kan juga diolah ya oleh para romo-romo, terus bagaimana mengolah perasaan jatuh cinta itu dan lebih mengutarakan rasa cinta itu kepada seluruh umat, bukan hanya kepada satu pribadi saja. Jadi ya kami lebih diarahkan perasaan cinta itu disalurkan melalui pelayanan kepada umat-umat, bukan hanya satu orang pribadi saja. Jadi begitu. Oke, wow, itu keren banget ya. Kita jadi lebih tahu ternyata frater juga bisa jatuh cinta. Iya, manusia guys. Iya. Dan dia bisa ngolahnya dengan dengan baik, baik. ya. Oke, frater. Berkaitan dengan hal itu tadi tentang frater, tadi pernah merasakan jatuh cinta. Terus kan ada yang namanya kawal kemurnian. Lalu apakah bagaimana dengan frater tuh dengan kawal kemurnian itu bagaimana? Dengan jadi frater sendiri. Lalu apakah frater pernah berpikir untuk keluar dan lain sebagainya Karena hal itu. ya? Oke. Tentu karena saya MSF, saya calon imam dari kongregasi, dan kongregasi itu harus mengikrarkan 3 kaul ya. Jadi salah satunya kaul kemurnian. Sebenarnya kaul kemurnian itu nggak sempit hanya masalah perasaan jatuh cinta aja. Jadi kaul kemurnian itu juga bisa kita perluas, nggak hanya soal jatuh cinta, tetapi bagaimana motivasi kamu melayani umat, bagaimana ketulusan hati kamu. Jadi mungkin selama ini umat kebanyakan hanya tahu kaul kemurnian itu tentang cinta ya. Nah, jadi ya kalau misalnya tentang kaul kemurnian itu bisa diperluas lagi kan seperti tadi aku bilang. Dan kalau misalnya tentang percintaan tadi ya itu sih ya cukup membantu sih, jadi diingatkan ya kan. Jadi kan namanya juga janji kepada Tuhan gitu kan, janji kepada Tuhan masa mau mengingkari gitu kan. Jadi itu juga sebagai pengingat bahwa ini saya udah mengikrarkan janji saya itu kalau kemurnian. Jadi ya bagaimana tadi kan yang diajarkan
oleh romo-romo itu mengelola perasaan dan mencintai seluruh umat. Jadi ya lebih ke arah pengingat dan juga menjadi gaya hidup. Ya kan? Ada 3 kaul, selain kaul kemurnian itu ada kaul kemiskinan dan kaul ketaatan. Jadi ya kalau bagi saya sendiri menghayatinya itu sebagai way of life. Jadi ya hidup saya itu ya sesuai dengan 3 kaul itu. Oke, kita lanjut. Ini kan Frater sebagai seseorang yang masih bisa struggle sampai sekarang. Nah, gimana sih sama teman-teman Frater yang mungkin istilahnya gagal struggle alias mereka tuh keluar dari biara Nazaret karena mungkin menemukan panggilan hidup lain. Nah, apakah dapat stereotip negatif dari binasnya sendiri? Karena kita tahu ya kadang-kadang tuh kalau seorang frater kayak dalam tanda kutip gagal jadi menjalani tugasnya, itu tuh dapat pandangan negatif dari orang-orang kayak wah ini kemarin frater tapi nyeleweng sama ini, kayak seolah-olah tuh buruk banget. Nah, menurut pandangan frater dan pandangan binas seperti apa? Apakah sama seperti itu? Iya, baik. Sebenarnya kalau keluar dari biara ini kalau menurut saya itu bukan gagal, ya, bukan suatu kegagalan, karena tentu kita tahu panggilan kita sebagai orang Katolik itu kan banyak ya, nggak hanya satu jalan ini aja. Jadi menurut saya itu nggak gagal, tapi kan pemahaman orang-orang itu kan karena sudah menaruh ekspektasi yang tinggi, harapan yang tinggi, dan mungkin juga mendoakan, ya itu perasaan yang wajar, sangat kecewa kan. Misalnya, frater A ini udah saya doain kok malah keluar sekarang gitu kan. Nah, mungkin karena itu. Nah, kalau bagi saya sendiri ya itu mereka berhasil, karena berhasil juga menemukan jalan panggilan mereka, daripada mereka di sini membohongi diri sendiri, lalu dipaksain terus jadi nggak happy ya, itu kan sama aja menyiksa diri kan, dan juga membohongi diri, membohongi umat. Dari itu ya mereka berhasil juga menemui panggilannya. Dan kalau dari Bina sendiri ya masih sangat, maksudnya jika sudah keluar dari Binas atau udah nggak menjadi MSF itu ya masih ada anggota kekeluargaan. Jadi ada yang namanya Brayat Minulio. Brayat Minulio itu adalah komunitas di mana orang-orang yang mantan MSF itu berkumpul di situ. Jadi ya kalau misalnya ada tabisan, ada kaulan, nah kelompok itu juga diundang gitu loh. Jadi ya nggak putus hubungan begitu aja. Dan kalau stereotip umat itu ya memang ya kalau misalnya frater keluar itu pasti yang pertama itu yang menjadi kambing hitamnya ya pasti kan karena wah ini fraternya pacaran nih. Pasti seperti itu kan? Padahal bukan. Banyak sekali faktornya. Ya mungkin kalau bisa kita lihat ya, kalau misalnya frater keluar itu terus udah gandeng cewek, ya itu hal yang normal dong. Iya gak? Hal yang normal, masa dia mau gandeng sesama jenis gitu kan? Jadi ya hal yang normal kan. Jadi bukan hanya salah satu kayak misalnya frater keluar ini gara-gara cewek, bukan hanya itu aja. Jadi ya banyak aspek juga, dan dari masing-masing orang itu kenapa pengen mundur. Jadi begitu kalau menurut pandangan saya. Jadi ya sekalian juga mengubah mindset dari pandangan para umat kebanyakan. Frater yang keluar dari suatu kongregasi, diocesan ataupun seminari itu bukan gagal, tetapi dia berhasil menemukan jalan panggilan yang lain. Jadi ya kita sebagai umat yang bersatu itu, sebagai umat Allah seharusnya juga mendukung mereka, bukan malah memojokkan dan membuat tidak semangat mereka. Dapat insight baru banget sih. Ini menurut aku benar-benar suatu hal yang bermakna ya teman-teman, dan mungkin yang pada menonton di sini bahwa it's not the end dari perjalanan orang itu sendiri. Itu kita tepuk tangan dulu. Ini keren banget karena ini udah suatu edukasi juga buat kita bahwa kita nggak boleh menstereotip seseorang itu karena hanya satu kesalahannya. Dari panggilan hidup orang itu beda-beda. Ini keren banget sih. Ini orang biasa. Yang baru karena masih banyak pasti yang berpikiran kenapa dia keluar, dan tadi bukan hanya tentang jatuh cinta aja, banyak alasannya ya. Banget ya Nesha, dan ya mari kita lebih membuka pikiran ya. Iya benar. Oke, lanjut. Tadi kita bahas cinta-cintaan, terus sekarang Frater Poppy, pernah nggak sih sebelum masuk ke biara itu ada perjalanan cinta yang gimana, atau mungkin sebenarnya aku nggak mau masuk kalau nggak sama kamu, ada banyak ya gitu. Oke, perjalanan cinta saya ya. Jadi saya kan masuk ke jenjang formasi imamat ini kan dari seminari menengah ya. Seminari menengah saya itu di Seminari Stella Maris Bogor. Jadi juga gabung dengan SMA luar, jadi Budi Mulia. Jadi malah pas seminari menengah itu saya lebih banyak pacaran.
Wow. Jadi, Oke. saya pertama kali pacarnya itu SMP ya. SMP ya masih kayak anak-anak gitu, terus kan putus nyambung. Akhirnya saya mau ke seminari, akhirnya udah disudahi hubungannya, dan dia juga ke SMA lain. Dan pada di seminari itu pun kayaknya saya setiap tahun itu ganti pasangan. Jadi kan, ya mantan saya itu ada 4 ya. Saya ada 4. Dan Buat yang nonton, ya bisa langsung di komen ya. Oke. ya mantan saya ada 4. Terus yang satu itu kan di SMP, terus yang 3 ini kan di masa SMA ya. Jadi ya pas tahun pertama di seminari itu kan karena masih anak baru, jadi kayak kurang belum berani lah ya, jadi kayak masih mencari-cari adatnya bagaimana, budaya bagaimana, kebiasaannya bagaimana, jadi ya terbilang masih alim lah gitu ya. Terus sudah masuk ke semester keduanya itu ya udah mulai kenalan sama cewek-cewek di SMA-nya itu gitu kan. Jadi ya dari mulai situ mulai deket dan juga berani untuk menembak, dan akhirnya juga diterima gitu kan. Ini juga waktu itu ya sempet sih ya, kan karena tahu guru-guru itu anak seminari dan juga banyak juga yang pacaran sama anak SMA sana, bukan hanya saya, jadi ya lumayan banyak juga. Jadi ya guru-guru itu sempat nanyain mantan saya itu tuh bilang, kamu pacaran sama anak seminari ya? Sampai ditanya kayak gitu, terus sampai bilang jangan ganggu mereka, kayak gitu pokoknya guru-guru. Jadi ya selama 3 tahun itu ya setiap tahun kayaknya ganti pasangan, jadi ya. Dan yang ya itulah masing-masing mempunyai kenangan tersendiri-sendiri. Jadi ya sampai sekarang pun saya masih menjalin hubungan baik dengan maksudnya hubungan baik komunikasi ya, bukan Jangan salah-salah teman-teman. Habis ini langsung wah tuh saat ini sekali lagi jangan langsung di Kalau ya. Oke. Jadi ya masih menjalin komunikasi dengan baik, dan mereka juga mendukung saya. Mereka juga sering tanya udah sampai di mana, kapan tabisan gitu kan. Jadi ya kami saling mendukung, bahkan ada yang sudah menikah dari mantan saya, dan itu juga kami saling berdoa. Jadi begitulah mungkin kisah cinta saya gitu ya. Iya benar. Ternyata untuk menemukan panggilan tuh nggak lurus-lurus semua aja ya. Nggak terus jadi frater tuh nggak ada, itu dinamika hidup sih ya benar ya. Ya. Nah tapi ya Frat, waktu itu kan udah masuk seminari ya posisinya, dan itu frater jatuh cinta, dan mungkin ada cerita juga guru-guru di sana yang seminari juga ternyata seperti itu. Nah sebenarnya ada nggak sih kayak perang batin gitu, aku tuh masuk seminari tapi aku tuh tertarik sama dia dan sekarang aku pasangan sama dia, jadi kayak menemukan kesulitan nggak waktu jatuh cinta itu? Kayaknya enggak ya, karena kan waktu itu masih remaja banget ya, masih remaja, terus masih mencari jati diri juga, jadi ya nggak kepikiran sampai situ. Ya kalau misalnya suka ya suka, cinta ya cinta, jadi nggak sampai ini saya anak seminari. Mungkin ada teman-teman saya yang seperti itu, tapi prosesnya itu saya masih remaja ya. Beda dengan tadi kan pertanyaan Diva yang pertama, pas frater itu pernah jatuh cinta nggak? Nah pada saat frater saya jatuh cinta itu, baru kepikiran di situ, gitu kan. Maksudnya ini status saya seorang frater gitu kan ya, mempertanyakan, dan akhirnya saya berani untuk mengungkapkan ke romo pembimbing. Ya walaupun waktu di seminari itu juga saya cerita dengan, waktu itu kan frater ya, frater topper. Jadi saya cerita, frater saya punya pacar di SMA ini, cerita juga, dan akhir-akhirnya ya disuruh putusin juga sama fraternya. Saling terbuka ya ternyata. Iya. Tuh, jadi ya kalau di masa seminari itu ya masih belum terlalu memikirkan kayak perbandingan itu sih. Iya, masih mau mengenali aku tuh lebih kemana sih? Iya. Iya. Oke, terus ini yang tadi itu, kalau udah jadi frater kan pasti kita kan baik ke siapa aja ya. Frater itu kan pasti humble ke siapa aja, dan itu menjadi sosok frater tuh pasti gitu nggak sih? Dan bagaimana frater itu menghadapi kalau misalnya tiba-tiba frater harus humble, terus tiba-tiba frater merasakan hal yang kayak terbawa perasaan, dan orang itu bawa perasaan juga. Apa mungkin cara mandiri frater tuh untuk kayak mencegah aku ayahnya jangan deh ini itu, tapi tetap humble. Gimana tuh Frat biasa? Kan nggak berat ya, saya bagi kita cewek, apalagi kalau act of service, wow itu susah banget. Frater kan baik ya, kalau udah act of service gitu, apalagi love language-nya kayak gitu, waduh
Waduh. bubar gitu namanya ya, bubar jalan pramuka itu. Iya, emang ada sih. Jadi kayak pengalaman. Jadi kok kalau terlalu baik, terlalu perhatian juga salah. Kalau didiemin juga salah. Di dalam fraternya jutek, di dalam fraternya cuek. Kalau kebaikan juga menjadi salah pengertian. Jadi ya pernah juga. Jadi ya itu juga sih kesulitannya. Jadi ya kembali lagi masing-masing ke diri sendiri ya. Motivasi untuk melayani itu apa? Kalau misalnya motivasi untuk melayani ya membantu Tuhan, terus melayani umat, itu kan pasti akan diberi jalannya ya sendiri-sendiri ya. Tetapi mungkin juga kalau misalnya ada umat yang sampai baper bawa perasaan itu juga harus berhati-hati sih. Jadi ya kalau saya sih lebih kayak diberi pemahaman aja gitu loh. Jadi diberi pemahaman ya kan, karena kan baiknya juga ke semua orang kan, nggak ke hanya satu orang ya. Mungkin masing-masing orang itu kan mempunyai kecocokan. Mungkin Diva cocok sama Nesya gitu kan, terus bisa klop. Terus ada juga mungkin Diva nggak cocok sama si B. Jadi kan ya masing-masing orang itu mempunyai kecocokan masing-masing. Dan yang kesulitannya kalau misalnya ternyata dia merasa saya itu cocok dengan diri saya sendiri, dengan diri saya. Jadi agak kesulitan juga itu sih. Memang harus, saya menyebutnya seni melayani itu. Jadi harus benar-benar nggak hanya fokus di satu orang itu, tetapi ke semua orang. Oh, tadi maksudnya dia merasa cocok sama frater gitu ya? Iya. Oh, oke. Sefrekuensi tapi kebablasan gitu, yang ngerti kayak gitu ya? Bahasa di waktu yang salah aja gitu loh kayak I love you but it's a wrong time. Kayak ya. Bener. Nah, Frat, sekarang kan masih semangat menjalani panggilan hidup sebagai seorang frater dan nanti akan ditabiskan menjadi seorang romo. Nah, bisa sharing-sharing nggak dulu kenapa frater masuk ke seminari dan apa yang menarik di seminari? Oke, kenapa saya masuk seminari itu ya karena begini. Pertama itu saat kelas 4 SD. Kelas 4 SD itu tuh ada pengumuman ya. Pengumuman pembukaan siswa baru seminari. Nah, saya tanya dong, saya nggak tahu. Saya tanya seminari itu ke mama saya, sekarang lagi di gereja. Nah, itu seminari itu apa? Dia bilang tempat para imam. Nah, saya bilang gini, udah nanti setelah lulus SMP, saya mau masuk situ, gitu kan? Itu mau masuk situ. Itu masih kecil tuh, 4 SD. Dan ikut Miss Dina, terus kayak jubah promo itu keren gitu kan, jubah promo itu kayak keren gitu. Jadi ya termotivasi dari situ. Dan juga salah satunya romo parokinya itu ternyata kenal saya gitu, kenal manggil nama saya. Jadi kan kayak waktu itu kan bocil gitu kan, bocah itu kalau dipanggil nama terus di apa ya disapa gitu kan sangat seneng banget kan. Ya itu jadi ya terasa tersapa gitu. Juga romonya juga baik kan. Yang saya sangka, pasti nggak kenal saya nih, ngapain kenal saya gitu loh. Jadi ya dari situ juga. Terus di SMP itu ya sempat hilang juga sih minatnya, karena kan juga sudah ada cinta maunya gitu tadi kan. Jadi ya, tapi tetap di kelas 3 itu mau daftarnya ke seminari. Dan waktu itu ya sempat juga nggak direstui oleh orang tua gitu kan. Orang tua itu nyuruhnya ke SMA lain, tapi saya tetap nggak mau, saya tetap gini kan ke seminari. Dan akhirnya dengan bantuan romo paroki juga akhirnya direstui juga oleh orang tua, dan sampai sekarang juga direstui. Jadi ya itulah menariknya di seminari itu ya, mungkin karena sekolahnya cowok semua ya. Jadi itu salah satu hal yang menarik juga. Jadi ya seru ya buat pergaulannya? Ya ada seru juga, ada seru juga ya, ada mungkin sedihnya juga ya. Sedihnya itu kayak misalnya kok kan masih namanya juga masih remaja gitu ya, masih mencari diri. Jadi suka nyolong waktu juga untuk melihat cewek-cewek. Iya tuh kalau nggak dicuci kan malah burem ya. Iya, jadi sampai itu di seminari itu ada peraturan gitu ya. Kan ada jendela-jendela, kan kayak jendela-jendela gini. Kalau misalnya ketahuan ngintip jendela kayak mau jendela kayak gini tuh udah dapat hukuman. Wah. Kayak itu benar-benar ngeliatin doang langsung kena hukuman gitu ya. Oh, keren banget sih. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Pernah nggak sih frater tuh menemukan sosok perempuan yang mengingatkan frater sama mungkin sosok saudara, sosok ibu? Itu kan sosok yang benar-benar dekat banget dengan diri kita dan disebut kayak
waduh ini kok mirip banget sama ibuku, kok kayak ini banget. Bisa waktu ada ketemu lagi cowok ya, udah ketemu kayak sama sosok ibu tuh kayak aduh kok ini cantik, udah cantik, mirip apa keibuan banget tadi, mirip sama mamaku, wow, something special ya benar-benar. Ketemu dengan sosok yang seperti itu. Ya pasti pernah ya, jadi kayak mengingatkan, jadi kayak misalnya fisiknya sama, terus perhatiannya sama itu kayak mengingatkan sama misalnya sama mama di rumah itu, jadi ya pernah juga ketemu itu, tapi ya pengalamannya itu ya udah, karena punya pengalaman seperti itu ya hanya dijadiin pengalaman aja, jadi ditambah pengalaman. Kalau misalnya mereka mau bertanya kabar, berkomunikasi ya dijawab aja gitu loh. Jadi ya nggak harus tergantung dengan mereka juga, karena kan juga tadi ya balik lagi, karena nggak hanya berfokus pada satu orang, tetapi kan harus melayani semua orang. Jadi ya kalau mereka mau berkomunikasi, mau ngajak bertemu, mau ngajak mungkin makan bareng bersama atau pergi bersama, ya sesekali mungkin diiyakan, tetapi jangan sering-sering. Jadi ya nanti juga umatnya mungkin mempunyai pandangan yang lain kan, tanda tanya kan, ini gimana nih kok katanya sering keluar sama ini. Iya benar. Kalau bagi saya sendiri sih ya bagaimana saya memanage diri saya, memanage waktu saya, dan gak hanya berfokus pada satu orang aja. Jadi perlakuannya tetap biasa walaupun dia orangnya berkesan banget ya? Iya dong. Ya bahkan kalau misalnya saya harus bekerja gitu kan, kayak melayani, kalau kayak saya cuti, misalnya cuti pulang ke rumah, kalau saya diminta kayak mau memimpin doa, mau memimpin ibadat di gereja itu, ya saya harus iya kan, saya mengiyakan. Jadi ya keluarga saya pun juga sudah paham gitulah dan mendukung gitu. Jadi ya walaupun saya liburan terus ada kayak minta panggilan untuk pelayanan, ya saya tetap profesional. Oke, berkaitan dengan profesionalitas nih Frater, ada nggak saran dari Frater gimana cara seorang Frater dan orang awam itu saling membatasi diri? Mungkin Frater juga boleh sarannya untuk orang awamnya, dan juga sarannya untuk Frater dan Frater lainnya mungkin bisa jadi inspirasi. Oke. Kalau membatasi diri itu sekali lagi kembali kepada diri masing-masing ya, karena diri masing-masing itu mempunyai, kalau bahasa psikologinya itu mungkin mempunyai hidden agendanya sendiri. Jadi kita nggak tahu, misalnya mungkin saya mempunyai hidden agenda yang berbeda dengan kamu. Jadi ya kembali lagi dengan diri masing-masing. Jadi ya harus sadar dengan mungkin kelemahannya, harus sadar juga dengan statusnya dia sekarang. Jadi ya kesadaran itu sih yang paling penting, dan caranya itu kembali lagi masing-masing cara membatasinya. Jadi ya kalau saya tadi kan mungkin salah satunya caranya itu dengan menjadikan ketiga kau itu way of life saya. Jadi ya sebagai jalan hidup saya. Jadi saya juga diingatkan dengan itu kan. Jadi ya saya nggak bisa kayak memberi saran gimana caranya gitu ya. Jadi kan kembali ke diri masing-masing sendiri. Dan kalau misalnya untuk awam, saya rasa ada awam juga ya, pengetahuan awam itu saya sangat bagus juga menurut saya. Kayak misalnya Frater itu adalah calon imam, terus harus dijaga karena kan imam itu sangat langka ya. Imam itu sangat sedikit, jadi kan harus dijaga ya. Jadi pengetahuannya itu ya menurut saya udah baik ya, tetapi jangan jatuh ke ekstrim yang kiri atau kanan. Jadi ya terlalu menjaga jarak pun itu nggak baik, dan terlalu kecemplungan itu pun juga nggak baik. Jadi ya yang porsi sesuai porsinya aja di tengah-tengah. Jadi ya apapun yang berlebihan itu tuh nggak baik. Jadi ya kembali ke diri masing-masing, dan juga ya udah kita jalan di tengah aja bersama-sama, jalan milih kiri atau milih ke kanan. Too much can hurt you so much. Ya benar-benar, jadi kayak lebih ininya tuh manage tuh tergantung diri sendiri. Kalau di saat kamu tuh sudah merasa itu berlebih, ya dikurangin. Tapi jangan terlalu dikurangin sampai akhirnya menghindari, itu juga nggak bagus ya. Ternyata ini benar-benar keren banget dan banyak banget poin-poin yang bisa membuka pandangan kita. Yang pertama tadi aku paling setuju banget sama tentang pandangan Frater yang keluar, ya mungkin banyak banget stereotip. Dan tadi yang kedua bahwa panggilan hidup orang itu beda-beda, itu satu hal yang salah juga. Dan tadi sebagai umat dan sebagai Frater emang kita punya manajemen diri masing-masing yang berbeda-beda, dan itu memang harus kita ya manage sendiri ya. Jadi supaya nanti tidak terlalu miring kanan dan miring kiri tadi. Ini luar biasa banget sih sharing ini. Ini jadi lebih tahu ya kehidupan Frater, dan tidak menganggap
frater itu harus selalu lurus, jadi saat belok salah banget gitu ya. Kayak cuma satu kesalahan dia kayak kok dia kayak gini, dia kayak gitu. Ya tetap manusia itu tadi, tidak semua manusia itu lurus aja gitu ya kan. Dan ini keren banget sih Indonesia ya, kita hari ini sharing-sharingnya luar biasa, prosesnya keren banget pokoknya. Ya benar. Dan ya silakan kalian mungkin ada yang terakhir untuk menutup apa, mau ngomongin apa, terserah sahabat. Pesan-pesan mungkin untuk frater-frater di sana atau yang mau jadi calon frater boleh banget. Silakan apapun dipesan. Atau mungkin mau tadi ke yang mantan bisa. Kalau di bawah di sini kita kan banget loh, bisa. Mbak saya mbak orangnya gitu, boleh banget. Habis ini bisa komen ya. Ada calon promonya, nanti kita nikahan datang sama Mbak. Canda-canda. Oke, kalau bagi saya itu ya jangan takut lah, kayak misalnya yang pertama ya, jangan takut untuk kayak berinteraksi dengan romo atau para frater ya, karena pengalaman saya itu kalau saya misah yang bisa di Banteng itu saya pakai jubah dengan berbeda dengan tidak pakai jubah. Kalau saya pakai jubah itu kebanyakan dihindari. Saya duduk di sampingnya itu kayak ini ada frater hindari. Iya, itu jarak itu. Jadi mungkin yang duduk samping saya itu terpaksa gitu ya. Sedangkan kalau saya nggak pakai jubah, pakai kemeja biasa ini tuh kan nggak tahu ya frater gitu kan ya. Tapi ada juga umat yang frater, tapi banyak kan nggak tahu kan. Jadi ya lebih enjoy aja. Jadi ya lebih enjoy aja lah kalau misalnya mau berkomunikasi dengan romo atau pada frater. Lalu berikutnya kalau ada yang mau tertarik bergabung menjadi biarawan, biarawati gitu kan, dicoba aja. Mengapa nggak coba? Karena mencoba itu tidak mengapa, ya kan? Jadi ya dicoba aja dulu. Jadi kan bukan tujuannya, ya kan? Tapi prosesnya bagaimana. Jadi selama bisa menjalani proses, terus mengambil hikmah dari proses-proses itu, tentu kan akan mendapat hikmahnya tersendiri-sendiri. Jadi ya jangan takut untuk kalian mau mencoba, dan untuk para orang tua juga jangan tidak mendukung, jadi harus mendukung juga gitu kan. Jadi ya itu aja sih pesan saya. Jadi ya begitu. Terbiasa sekali ini podcast mungkin yang bakal berkesan banget buat kita semua, karena ini kan banyak banget ya pertanyaan tentang kehidupan. Iya, dari kehidupan biara. Ya ini kayak menjawab banget, bahkan sampai tadi itu bahwa itu tetap manusia tadi. Iya gitu, tetap manusia. Oke, terima kasih Frater Ferdi. Ini luar biasa banget sharing-sharing hari ini. Kita benar-benar bisa tahu lah, hebat lah. Terima kasih sudah terbuka sama kita dan teman-teman semua yang mungkin besok bakal menjalani kehidupan yang sama. Oke, Kalian hidup. Ya, mungkin satu lagi, kalau kalian mau masih punya pertanyaan tentang frater atau pertanyaan yang lain, mau tanya frater apa gini, mungkin bisa ditanya di DM Instagram Skolastika TMSF nanti di bawah ini ya. Di follow juga. Hebat banget deh itu, apalagi itu yang benar-benar pada mau bertanya. Mungkin habis ini kalian, oh ternyata walaupun aku sempat jatuh cinta, tapi sebenarnya masih bisa masuk frater ya kan. Walaupun aku ternyata kayak aku merasa berdosa banget, enggak juga. Bisa langsung DM dan Pokoknya tanya-tanya, kulik-kulik aja. Iya, banyak frater yang siap melayani Anda. Udah kayak customer service. Salah satu kan mengadu tuh customer service ya. Kalau nomor Minisa ini fraternya customer service ya. Kayak gitu, oke? Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dan kalian buat yang mau kita bikin konten tentang apa, mungkin ada sih kalian minta suster atau minta romo, atau mungkin mau wawancara salah satu anggota Komsos, mungkin kan jangan follow kita di Instagram. Mungkin ada yang ini nih Mbak, apa wawancara ini dong dan segala macam. Boleh banget. Atau di bawah ya. Ya, mungkin kan mau minta ada artis gak sih di Banteng gitu yang mau kita ajak atau tanya lagi nih, boleh banget. Kayak gitu dulu.